Selamat malam semua. Malam. Dari yang paling lama saya kenal bertiga, Hani, Nani, Alvina. Pertama kali saya ke Dortmund tahun 83 waktu itu. Ya, pusat pelayanan saya ada di Bochum, jadi Dortmund, Bochum, Hagen, Essen, waduh keliling semuanya. Dan sudah lama, baru balik lagi hari ini ke Dortmund. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kita akan merenung ya. Jadi selalu saya bilang, ini bukan kotes, ini bukan kebaktian. Saya senang menggunakan kata-kata kita bertemu sebagai sesama umat manusia. Tadi saya terima kasihan untuk buka rumahnya. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Dalam kehidupan ini, walaupun saya pendeta, tapi saya lebih suka berbicara tentang kemanusiaan daripada tentang agama. Bahasa Jermannya kemanusiaan itu. Menschheit. Ya. Humankind. Saya ulangi lagi. Jauh lebih mulia, jauh lebih menyenangkan bicara tentang kemanusiaan daripada tentang agama. Hari ini saya akan meyakinkan setiap saudara bahwa agama itu bukan dari hati Tuhan. Pasti kaget. Saya ulangi, agama tidak berasal dari Tuhan. Yang belum pernah mengerti ini, jangan kaget dulu, coba renungkan. Tidak ada agama yang baik di dunia. Semua agama itu jahat. Termasuk Kristen Katolik. Sejarah mencatat agama itu salah satu kejahatannya. Kalau kita nggak sama, berarti musuh. Lihat sampai hari ini Kristen Katolik yang berkata kitab sucinya sama, Tuhannya sama, berantem sampai hari ini. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, maka ada goncangan besar, khususnya Eropa. Begitu Perang Dunia Kedua selesai, sampai hari ini, kekristenan dan Katolik merosot habis. Lalu klimaks daripada umat manusia sadar, itu untuk COVID. COVID-19 ada sebuah gelombang yang besar sekali. Anak-anak muda tiba-tiba sadar. Sebab 2 tahun 2020-2021 tidak ada tempat-tempat suci agama apapun yang boleh ada orang ibadah. Tidak ada. Karena penularannya luar biasa. Nah dari situ anak-anak muda itu pikir, ternyata kita tidak ibadah, Tuhan tidak marah itu. Itu luar biasa. Maka itu saudara, kalau kita mau mencari Tuhan, saya sarankan, jangan cari dalam agama, kita nggak akan ketemu. Kalau kita mau cari Tuhan, carilah dalam kemanusiaan seperti ini, dalam persekutuan seperti ini. Ini yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Maka itu, kalau kita mau bicara tentang kemanusiaan, maka kita harus bicara soal kehidupan. Maaf, yang gak setuju, tapi harus sadar. Justru agama itu sedikit bicara kehidupan. Karena rata-rata semua agama memikirkan soal kematian. Setelah itu kamu kemana? Dan saya katakan ini sebuah, tipuan si iblis. Bayangkan hidup yang sekarang aja kita masih bergumul luar biasa. Ngapain mikir nanti setelah mati? Yang sekarang ini loh, kita bereskan dalam hidup kita. Setuju gak saya ngomongin? Loh kok jam saja? Iya, yang sekarang ini loh. Agama itu
Lalu ketemu 5-6 orang kelaparan. Gak akan langsung dibagi. Tanya, agamamu apa? Itu agama. Kok diam saja, betul atau tidak? Itu jahatnya agama. Bahkan sesama Islam, sesama Kristen sendiri perang. Mengerikan sekali. Kalau dalam Islam ada 2 aliran besar, Sunni dan Syiah. Dalam Kristen ada 2 aliran besar, Protestan dan Katolik. Sama. Maka itu, biarlah kemarin syaf kita ini, persekutuan kita, saya nggak tahu kapan saudara kumpul lagi, termasuk mengikuti di rumah. Kalau kumpul siapapun juga, jangan tanya agamamu apa. Lebih baik kita tanya, kamu sudah makan atau belum? Setuju? Itu kemanusiaan. Gak usah tanya. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua agama di dunia, maaf lagi sekali, semua agama di dunia itu pasti punya simbol-simbol, punya warna-warna, ya, punya ritual. Tapi Tuhan Yesus datang tidak pernah mengajarkan soal warna, simbol, ritual, tidak ada. Nah, itu saya buktikan begini ya. Tadi kami dari Stadtmitte, ya, mampir ke sana sebelum ke tempat kami. Nah, misalnya suatu hari kita ada di tengah kota yang ramai sekali. Terus di depan kita itu ada sekelompok orang. Wah, ini pasti Islam. Sebelah kiri kita ada juga sekelompok orang. Oh, ini pasti Hindu ini. Ya. Terus di belakang kita ada sekelompok orang ini. Oh, ini pasti Buddha. Padahal mereka tidak melakukan ritual agama mereka. Dari mana kita bisa tahu Hindu, Islam, Buddha? Ayo. Bentuk muka. Bukan. Pakaiannya. Nah, pakaian. Atribut. Atribut. Ranking 1. Ya betul. Tidak bakal dia ayam lagi itu. Saudara perhatikan. Salib itu bukan atribut kita. Karena di Alkitab tidak pernah ditulis Christ. Ya. Nggak pernah ditulis. Lalu siapa? Nah, itu tradisi. Dari abad keempat, ketika Kaisar Roma namanya Konstantin, maka itu ada nama kota Konstantinopel di Turki dulu. Istanbulnya mimpi. Satu malam dia mimpi kelihatan salib. Tapi di Alkitab tidak ada. Nah, lalu bagaimana dunia bisa mengenal kita bukan sebagai agama Kristen, Katolik, Protestan, Pentakosta, semuanya, ya, entah Landus Kirchnya, entah Evangelis, entah Fengsel apa, enggak. Kita buka ayatnya Yohanes 13. Ayat 34-35. Nanti lihat juga bahasa Jerman. Ya, Yohanes 13, 34, 35. Yohanes, udah lihat buka ayat Yohanes 13, ya, Yohanes 13, 34 und 35. Wah, Ibu Budi bagus soal Alkitab. Udah. Baca bahasa Indonesia dulu, lalu bahasa Jerman. Udah, bahasa Indonesia. Believer. Ya. Indonesia tidak apa-apa, nanti pakai bahasa Jerman dia. Ayo Indonesia 1, 2, 3. Ya yuk, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini bukan agama. Karena agama itu hanya mengasihi yang seiman. Saya ulangi lagi, agama yang mengasihi yang seiman. 2 bulan yang lalu ada kisah yang sangat menyedihkan. Kemarin saya coba telepon lagi
Ternyata tetap tidak. Saya nggak kenal dua orang ini. Mereka itu pacaran hampir 7 tahun. Satu Protestan, satu Katolik. Nah, mereka punya teman baik, itu salah satu anak saya. Terus dia bilang, mau nggak kamu tanya-tanya ke papaku? Ya karena anak saya tahu, saya itu nggak pernah membedakan agama apa. Jadi mereka itu nggak bisa menikah. Karena yang orang tua Protestan ngotot harus di Protestan. Yang pihak satu Katolik harus di Katolik. Nah, terus saya coba telepon, saya nggak kenal. Aduh, orang tuanya mati-matian. Tidak bisa. Sampai saya berkata begini. Dalam undang-undang Indonesia, mungkin Jerman juga sama. Seorang anak perempuan kalau sudah umur 19 sampai sekian tahun itu bisa menikah tanpa orang tua atau 21 tergantung. Saya bilang, beranikah kalian nikah tanpa orang tua? Karena secara undang-undang pemerintah tidak melarang kalau sudah dewasa. Mereka tidak bisa. Saya ngomong panjang lebar, tetap tidak. Betapa sedihnya. Akhirnya mereka batal nggak bisa menikah. Bayangkan, ini Protestan dan Katolik yang Alkitabnya sama. Bisa sesadis itu. Maka itu ayat 34 ini jelas. Aku memberikan kamu perintah yang baru. Kalau nggak salah bahasa Jermannya Neue Gebäude. Kalau nggak salah. Oh ya, baca bahasa Jermannya lupa saya. Ayo Jerman ayat 34. Neues Gebot. Gebot ya. Ich gebe euch ein neues Gebot. Ya, dan Lieb einander. nah, lieb einander. Enggak tanya agamanya apa, saling mengasihi itu kemanusiaan. Lieb Einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Amin. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ditanya agamanya apa. Yohanes 13, 4 and 13. Jelas ya? Ayat 35. Ayat 35. Believer, ja, das ist in Deutsch. 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow. Inilah perintah baru itu. Dan Believer, dunia akan mengenal kita sebagai murid-muridnya. Bukan sebagai orang yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Phoenix. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ini satu-satunya tanda, simbol, ya, atribut murid Yesus. Bukan soal agama. Saling mengasihi. Tahun 70-an, enggak tahu saudara pernah tahu enggak? Ya, ada band terkenal dari England, The Beatles. Nah, lalu John Lennon, pendirinya, vokalisnya, dia ngubah lagu Imagine. Pasti ada bahasa Jermannya itu. Nah, salah satu kalimat itu bagus. If the world without religion. Kalau dunia ini tanpa agama, dunia ini damai. Dan saya setuju. Maka itu sampai hari ini, satu-satunya perang yang gak bisa berhenti itu perang agama. Sampai hari ini. Semua perang bisa diakhiri. Hanya perang agama yang tidak. Maka itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mau bertemu siapa saja, Peter, jangan tanya agamamu apa. Tanya kamu sudah makan atau belum. Itu lebih manusiawi. Dan ini yang Tuhan suka. Dan kalau kita hidup seperti ini, ya, Yohanes 13 ini, dunia akan tahu bahwa kita ini murid-muridnya. Pengikutnya. Jelas ya? Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini ada yang mau tanya?
Kamu jadi terkenal masuk ke 7 TV. Masuk di live online. Ada yang mau tanya? Enak ya kalau hidup seperti ini? Betul enggak? Agama itu memberi beban hidup berat sekali. Sebelumnya, saudara, saya ulangi lagi. Agama apa saja itu memberi beban hidup yang berat sekali. Oke, betul atau salah ini? Betul. Betul. Agama itu membuat Tuhan itu jadi kejam sekali. Maaf. Padahal Tuhan nggak seperti ini. Jangan sampai kopi buat Tuhan nanti. Awas ya kamu ya. Kata Pak Budi kepalanya sakit itu. Oke ya, jadi sudahlah. Mau ketemu siapa saja, itu kita manusia. Kisah Rasul 17 ayat 26. Apostol Peter. Ya. Si Jin, ya, seksualisasi. Kisah Rasul 17 ayat 26. Nah, di sini kita lihat bagaimana kemanusiaan itu ada. Dunia ini terdiri dari ribuan bahasa, ribuan. Pertama kali saya masuk ke Papua tahun 90, saya bertemu dengan para penterjemah Alkitab. Saya kaget, di Papua saja itu kurang lebih ada 600 bahasa. Oh iya. Papua saja. Aku ada kenal satu Oh, iya? orang Jerman, dulu kerja di toko buku Alpha Buhandlung di Dortmund. Dia itu salah satunya, dia pernah terjemahan Alkitab yang di orang Papua. Kaget, 600 bahasa. Dan hampir setiap tahun ada 2 ke 3 bahasa yang punah. Karena penuturnya cuma 30-40 orang. Iya, seberapa? Belum seluruh Indonesia. Lihat Batak saja. Batak saja ada berapa banyak bahasa. Iya. Batak pun dibagi lagi. Yang Toba beda, yang Pak beda, Karo beda, Simalungun beda. Wih, di satu Mandailing beda. Lihat Jawa saja, berapa banyak bahasa. Lihat orang Dayak, nama satu suku Dayak, tapi bahasanya setiap kampung itu beda. Maka itu Indonesia itu negara yang paling kaya soal bahasa, paling enak. Belum Maluku, belum NTT. NTT mana? Flores beda. Flores mana? Flores Bajawa? Ya, beda lagi dengan Flores Adonara. Hebat Indonesia itu. Maka itu kalau kita melihat Tuhan yang luar biasa, warna kulit beda, bentuk rambut beda, budaya beda, kulturnya. Udah ketemu? Baca. Kisah Rasul 17:26 Indonesia dulu. Oliver Nohans, ja, in Deutsch. Bitte, danke. Aus einem Menschen, Eine Menschen, okay? Ja. Den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen. Amen. Und dann? Damit ist die Erde bevölkert. Damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk besteht und in welchen Grenzen es leben soll. Amen. Danke, Oliver. Indonesianya. 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Dari satu orang saja. Terus? Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Terus? Untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tadi waktu pertama masuk, Pak Budi nyebut saya kok seperti ini. Bilang kita satu keluarga. Bayangkan dari sekian ribu suku bangsa,
ya kebudayaan, bahasa. Dari berapa orang? Tuhan buat dari berapa orang? Satu orang. Berarti kita ini satu keluarga. Nah, maka itu Tuhan Yesus datang tidak membentuk agama. Ingat ini. Tuhan Yesus datang tidak membentuk agama, tidak membuat agama, tidak. Manusianya yang membuat Yesus harus pakai pakaian Katolik, pakaian Protestan, pakaian Baptis, pakaian Vince, pakaian semuanya. Sedih hati Tuhan. Nah itu agama itu buatan manusia. Pokoknya mulai hari ini ingat ini. Nah dia mengajarkan sebuah hukum kekal. Unser Vater, doa Bapa kami. Dari doa Bapa kami itu kita belajar. Seluruh umat manusia di dunia ternyata berasal dari satu. Sumbernya itu satu. Unser Vater, Bapa kami. Ini luar biasa. Suatu hari tahun 2020-an awal itu, saya dapat ilustrasi bagus sekali. Ada keluarga Kristen sedang minta pesen, makan siang. Tiba-tiba ada pengemis ketok untuk minta makan. Nah, karena keluarga Kristen, ini di Indonesia ya, maka orang itu suruh masuk lewat belakang, ya duduk di dapur. Nah, bapak Kristen ini ngambilin makanan. Nah, karena dia Kristen, dia ikut duduk bersama pengemis ini di lantai. Kenapa? Ada apa? Zoom-nya kok. Zoom-nya kenapa? Ada masalah? Nih, coba Coba lihat. cek, Bon. Coba. Turunin keyboardnya. Itu ada, aman? Aman kok. Oke. Cek. Soalnya tadi connecting gitu. Oh, connecting. Sekarang Aman? lagi gini. Zoom aman, Zoom? Ya. Ini bos, coba dicek. Aman, Pak. Aman ya, makasih. Ya, makasih. Aman. Fake news. Fake news. Oke, ada info dari lanjutin ya. Nah, karena dia Kristen, dia bilang sebelum makan kita berdoa dulu. Ya doanya doa Bapa kami. Ikuti doa saya ya, kata Bapak Kristen. Bapa kami dalam surga. Tiba-tiba orang yang berkata, Bapamu dalam surga. Ulangi ya, Bapa kami dalam surga. Tapi pengemis ini tetap berkata, Bapamu dalam surga. Sampai ketiga kali, tetap Bapakmu dalam surga. Akhirnya gak jadi berdoa, gak jadi makan. Dia tanya, tadi aku ngomong apa? Bapa kami dalam surga. Lalu kamu ngomong apa? Bapamu dalam surga. Kenapa? Ini loh, saya nggak tahu yang buat ilustrasi ini siapa, tapi bagus sekali. Kalau aku berkata Bapa kami dalam surga, berarti kita kakak beradik dong, satu bapak. Masa kalau aku kakak beradik, istri anakmu makan di atas meja di dalam, aku makan di sini. Tapi nggak ilustrasi itu. Ini bagus. Maka itu yang Yesus ajarkan, Bapa kami dalam surga. Unser Vater. Itu luar biasa. Jadi terserah kulitnya warna apa, rambutnya bentuk apa, bahasanya apa, agamanya apa. Ternyata semua umat manusia itu berasal dari satu, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Walaupun masing-masing suku bangsa, termasuk nenek moyang orang Jerman, nenek moyang orang Viking, nenek moyang orang Prancis, semua dulu pasti mereka tahu ada satu saja pencipta itu. Nah, ayo mulai hari ini dalam perjalanan hidup kita, ayo kita jalan sebagai umat manusia. Bukan agama apa. Bukan itu. Hargai masing-masing kepercayaan orang itu tanpa kita mempersoalkan dan tanpa kita memperdebatkan.
Roma 14 ayat 1. Supaya Roma 14 ayat 1. Romain ya. Romain 14 ayat 1. Akan coba lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kebenaran ini. Romain ya. Roma ya, oh sorry ya. Bahasa Jermannya lupa. Roma apa? Roma 14 ayat 1. Oliver. Nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube schwach ist und der meint, bestimmte Speisevorschriften zu befolgen zu müssen. Danke. Dapat ya? Tanpa mempersoalkan. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, iman itu kan kepercayaan. Kalau ada orang yang kepercayaan pada agamanya lemah, nggak usah dipersoalkan, nggak usah didiskusikan soal ketidakngertian agamanya itu. Mau kemana kamu semua? Mau ikut Pak Puji terus jadi Oke, ini firman Tuhan luar biasa. Terima orang itu. Selama apapun keimanannya dalam agama yang mereka percaya, gak usah didebat, gak usah didiskusikan. Itulah umat manusia. Jadi Tuhan sendiri gak pusing kok dengan agama masing-masing. Karena Tuhan tahu itu bukan urusanku. Agama itu urusanmu, itu kata Tuhan. Urusanku dengan manusia hanya untuk memberikan sejahtera, memberikan kehidupan yang menolong supaya hidupnya begini, hidupnya begitu. Tapi agama itu merusak. Oke, sebelum kita akhiri, saya beri kesempatan lagi. Ada mau tanya sesuatu atau menyampaikan sesuatu? Ekormu semua. Ada nggak? Jelas semua? Bertanya. Silakan, Bon. Aku mau bertanya, walaupun pertanyaannya mungkin agak aneh. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan itu agama itu korelasinya sama dengan kayak budaya dong. Contohnya ada agama Islam, contohnya itu berarti dari budaya Arab, Ya. Kristen dan lain-lain, kayak itu budayanya dari Israel atau orang-orang Yahudi. Ya. Berarti itu korelasinya kalau misalkan ada perang antar agama itu sama aja dengan perang budaya dong, bisa dibilang. Ya, tapi sampai hari ini budaya itu nggak pernah dibuat perang. Agama yang dibuat perang. Oke. Boleh kita pakai agama itu seperti budaya, tapi masalahnya kita itu kalau budaya lebih saling menghargai. Oh iya, ya benar. Kita saling menghargai soal agama aja susah. Oke. Nah, jelas? Ya. Ayo, ada lagi yang lain? Terima kasih Bang, pertanyaan bagus untuk pola pikir kita. Itu Dipuji. ada lagi? Apa Vin? Saya mau tanya. Memuridkan, kalau kan Tuhan Yesus bilang jadikan bangsa murid ya. Iya. Nah itu kan ya Bukan dalam dikristenkan. agama saya tahu gitu. Hmm. Jadi kasih Yesus yang disebarkan kan Iya. berarti artinya. Suruh saling mengampuni. Ya. Jadi jangan dendam. Memuridkan itu seperti itu, bukan dikristenkan. Terus kalau misalnya suruh terima Yesus, Nggak apa-apa. menerima Yesus. Nggak usah masuk gereja. Oke, kita baca dulu. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. 1 Timothy, ya. Fear, joy. 1 Timotius 4 ayat 2. Nah, ada kesalahan fatal yang di dalam agama Kristen 2. Ya. 4 ayat 2. Saya ketemu Oliver itu 2 ayat 4. Oh 2 ayat 4, terima kasih kebalik. Makasih Fir. 2 ayat 4. Fear, joy, ya, capital joy, plus fear.
Makasih Filipus. Coba dilihat. Ya, bitte, Oliver. Denn er will, dass alle Menschen Alle Menschen und gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. mengenal kebenaran, erkennen, wahrheit erkennen. Mengenal kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kita tahu Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi bukan agama. Ya bahasa Indonesianya 1, 2, 3. 2 itu 4. Yang Saya menghendaki Ulang. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya seorang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Jadi bukan dikristenkan, diselamatkan, itu dimuridkan, hidupnya berubah, karakter jahat, karakter dosa diubah, jadi punya karakter Kristus. Nggak peduli agamanya apa. Maaf, di gereja ada orang jahat nggak? Ya sudah. Ya sudah. Maka itu agama tidak menjamin. Tidak menjamin. Di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, di seminari-seminari, kejahatan luar biasa. Jadi kalau Elvina tanya dimuridkan, itu bukan dikristenkan, tapi membawa setiap orang mengenal kebenaran. Walaupun dia nggak beragama Kristen, tidak apa-apa. Karena itu kebenaran. Agama itu mencari pengikut. Makin banyak, kelihatan makin hebat. Nah, ternyata di situlah perang itu terjadi. Jelas nih? Ada satu lagi. Yang di Indonesia, di Australia saya tidur di jam 5 di Australia, di Sydney. Ada yang ikut itu, hampir jam 5. Ada? Satu lagi. Kan ada pujian apa nanti terakhir, sudah siapin belum? Jadi kalau hidup seperti ini, wah hidup itu indah, betul nggak? Tentang kemanusiaan aja lah, nggak usah bicara soal agama. Hormati dan hargai yang masing-masing agama kita. Nanti kita indah. Kalau kita bicara soal kehidupan ini, ya hidup damai, ya penuh pengampunan, ada harapan untuk masa depan, ya nggak usah takut menghadapi semua tantangan kesulitan. Kematian itu indah. Oh nggak ada yang aneh. Amin. Karena kita merem di dunia melek di surga nanti. Nggak usah takut. Ya bahkan saya sering mengajak. Satu-satunya yang pasti. Satu. Apa itu nanti saya jawab. Menikah atau tidak, itu pasti atau tidak? Enggak. Menjadi kaya atau miskin, pasti atau tidak? Enggak, tergantung orang. Mau ikut saya, kenapa? Saya belum dengar tentang kekayaan. Oh ya nanti. Menjadi sehat atau sakit-sakitan, itu pun enggak pasti. Punya rumah, punya mobil, itu pun enggak pasti, tergantung. Yang pasti itu apa? Mati. Ya. Kalau kematian itu pasti. Orang kaya mati juga enggak? Ya sudah. Nah dalam hidup ini maka ada kata Sicherheit, ya ada rasa aman dalam hidup ini. Siapkan yang pasti. Yang nggak pasti kita perjuangkan dalam hidup. Yang pasti kita hadapi dengan tenang. Nah itulah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba renungkan. Kalau kita hidup seperti ini tentang kemanusiaan saja, ya maka hidup ini akan luar biasa. Damai. Betul. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang manis ini. Setelah sekian banyak tahun saya bisa balik lagi ke Dortmund.